ketahui bahwa setiap tanaman cabai itu ya, ketika dia keuruk pohonnya seperti ini, maka dia akan selalu tumbuh akar ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, berikut saya akan menjelaskan tata cara saya bagaimana untuk merawat cabai kaliber usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai agar tanaman cabai rawit kaliber yang teman-teman miliki berbuah lebat seperti ini. Karena memang proses awal adalah menentukan nanti ke depan bagaimana budidaya kita berhasil ya teman-teman. Ini adalah cabai rawit kaliber usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini 14 hari setelah tanam. Dan kemudian ini adalah pupuk dasar yang sudah saya fermentasi, yang tempo hari saya videonya review untuk teman-teman. Ini diberikan pupuk setelah penanaman ya teman-teman. Penanaman dulu baru pupuk dasarnya belakangan setelahnya. Tapi pada kesempatan hari ini bukan cabai rawit kaliber yang saya akan review untuk teman-teman, tapi adalah proses penyepraian di usia 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Untuk proses penyepraian di usia 14 hari setelah tanam, karena mulai cenderung seperti ini pucuknya, kita melakukan proses perawatan. Yang pertama kita menggunakan seperti biasa bahan aktif abamectin, baik abasal ataupun demolis, untuk usia 14 hari setelah tanam agar daunnya tidak keriting. Dan kemudian untuk penyubur buah, untuk penyubur daun agar daunnya hijau, tentunya saya menggunakan Super Trobos. Dan kemudian yang terakhir ini adalah pupuk daun ya teman-teman. Sama, ini pupuk daun. Nanti pupuk daun ini cenderung akan mengkilat dan hijau dengan menggunakan perangsang daun seperti ini. Ini adalah pupuk daun, produknya tidak ada di Indonesia, ini di pasaran dari negara sana ya teman-teman. Dan terakhir untuk perekat yang murah-murah saja ya teman-teman. Untuk perekatnya saya menggunakan Sunlight saja. Ini untuk pembasmi daripada warang hitam yang nantinya menyerang tanaman cabai ya teman-teman. Dan kemudian kita ke harga dulu. Nah, untuk harga ini harganya sekitar Rp67.000 untuk satu bungkus seperti ini. Dan kemudian untuk mama lemonnya Rp2.000 saja. Dan kemudian untuk ini sekitar Rp30.000, ukuran 500 ml atau setengah liter ya teman-teman. Dan untuk abaselnya hanya Rp35.000. Keempat bahan ini di usia cabai rawit kaliber usia 14 hari setelah tanam untuk proses penyepraiannya, saya rasa itu sudah top margo top, good marso good ya teman-teman. Ini sudah bagus. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti cara saya di usia perawatan cabai rawit kaliber usia 14 hari setelah tanam, untuk proses perawatan daunnya hanya ini saja. Nah, untuk proses pemupukan kemarin 7 hari atau 1 minggu sudah saya kocar dengan NPK 1616 jenis tawon. Dengan dosis 10 liter air saya hanya menggunakan 2 sendok makan. Dan kemudian usia 14 hari setelah tanam sekarang, ini kita akan melakukan proses pengocoran kembali setelah nanti melakukan penyepraian. Dan nanti usia 21 hari setelah tanam barulah kita melakukan proses penugalan dengan NPK 1616, kemudian SP36, dan kemudian NPK 1515 ya teman-teman. Simak pada video saya sebelumnya untuk proses perawatan atau pemupukan penugalan pada cabai rawit usia 14 hari setelah tanam. Dan mungkin sebentar lagi bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai dalam pot, segera rilis videonya untuk proses tutorial bagaimana tata cara kita untuk melakukan proses penanaman cabai dan terong pada pot atau polybag kelas rumahan ya teman-teman. Bentuknya kurang menarik seperti ini ya teman-teman, kurang menarik seperti biasa, tapi nanti ke depan cabai rawit kaliber ini saya akan review untuk teman-teman untuk proses perawatannya dan lain sebagainya. Ini akan sangat bagus ya teman-teman. Bang, jumlahnya berapa? Untuk jumlah cabai rawit kaliber yang saya tanam pada kesempatan kali ini usia 14 hari adalah 2.200 ya teman-teman. 2.200 batang tanam dengan bibit. Untuk satu bibitnya ini saya perkirakan dari mulai biji sampai
semai, kemudian siap tanam seperti ini, kisaran Rp1.000 ya teman-teman. Rp1.000 untuk bibitnya saja. Jadi selama kotoran hewannya sudah saya fermentasi, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, langsung kita urukan ke pohon seperti ini. Ini tidak layu atau tidak terbakar ya teman-teman, diakibatkan daripada kotoran hewan tersebut. Dan satu hal yang harus teman-teman ketahui, bahwa setiap tanaman cabai itu ya, ketika dia keuruk pohonnya seperti ini, maka dia akan selalu tumbuh akar ya teman-teman. Dia akan tumbuh akar secara terus-menerus ke atas. Selama ini diuruk seperti ini, terus akan terus-menerus tumbuh akar ke atas. Dengan catatan dan syarat adalah daripada tanahnya ini sudah mengandung unsur hara yang baik, dan kemudian pH-nya sesuai, maka itu akan bagus untuk proses pengurukan. Lain halnya jika kita tidak uruk ya teman-teman, maka akarnya hanya cenderung terfokus di bawah saja, sehingga untuk proses pertumbuhan itu akan cenderung kurang maksimal. Kenapa kemudian saya sangat tertarik dan biasa saya membudidayakan tanaman cabai tidak menggunakan mulsa? Itu salah satu faktor keuntungan yang akan kita peroleh jika kita tidak menggunakan mulsa. Jadi setelah pemupukan kita uruk, setiap proses pemupukan kita uruk, dan itu nanti akarnya akan sangat banyak sekali ya teman-teman, tumbuh subur di sekelilingan sini, kisaran antara 30 cm ya teman-teman dari pohon. Karena akar cabai ini tidak seperti akar terong yang cenderung perambatannya jauh. Untuk tanaman cabai ini hanya bergerombol di sekitaran pohon ini, sehingga jika kita melakukan proses pengurukan, akar tersebut akan cenderung banyak, dan nanti pertumbuhannya, secara pertumbuhan pohonnya, pertumbuhan buah, akar ya, bunga dan buah itu akan sangat bagus dan banyak ya teman-teman. Kita ke dosis abaselnya dulu ya teman-teman, karena saya menggunakan tangki ukuran 16 liter ya. Jadi kita menggunakan 10 mili ya teman-teman, 10 mili untuk abaselnya. Dan kemudian untuk pupuk daunnya ini kita menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Dan kemudian untuk super trobosnya ya, untuk super trobosnya kita gunakan 2 tutup ya teman-teman, sekitar 40 mili ya, seperti ini. Dan kemudian untuk mama lemonnya, ini mama lemon sebagai perkat, kita menggunakan hanya 2 sendok makan saja ya teman-teman untuk dosisnya. Barulah kita aduk, kita tuangkan seperti ini, campur. Ya, karena ini 40 mili, jadi 2 kali 20 ya, karena satu tutupnya ini 20 mili ya teman-teman. Baru kita masukkan untuk abaselnya 10 mili per 16 liter air. Ini sudah top, margo top, sudah bagus ya teman-teman untuk proses penanganan pada cabai kaliber usia 14 hari setelah tanam. Barulah kita masukkan untuk pupuk daun, merek tidak bisa saya baca ini. Barulah kita aduk-aduk seperti ini. Tuh, jadi bercampur ya teman-teman, campur, warnanya jadi seperti ini. Setelah itu barulah kita masukkan mama muda, mama lemon seperti ini, kisaran 2 sendok makan sudah cukup. Kita aduk lagi. Oke, selesai. Baru kita masukkan ke tank.